Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Ikhwah dan juga akhwat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melanjutkan kembali insyaallah pembahasan kita terkait kitab Risalatun fil Waqfi ala Kalla wa Bala wa Ba'dul Kalimati fil Qur'anil Azim karya Syekh Ali bin Muhammad Taufiq An-Nahas hafizahullah ta'ala. Dan alhamdulillah kita sudah sampai pada halaman ke-25, masih pada pembahasan tentang waqaf pada kata kalla, dan kita berada pada kaidah berhenti pada kata kalla di kelompok yang kedua, yaitu kondisi tidak diperbolehkan berhenti pada kata kalla. Jadi alhamdulillah tadi kita sudah bahas untuk yang tempat-tempat berhenti pada kata kalla, boleh berhenti pada kata kalla yaitu di 15 tempat apabila maknanya adalah lirrad, bantahan, ataupun ar-rad' wa zajar, yaitu larangan keras. Kemudian pada kelompok yang kedua ini berkata Syekh Ali hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan wasil sa'iraz zikri, dan wasalkanlah, sambungkanlah penyebutan kalla di tempat yang lainnya. Jadi seluruh penyebutan yang lainnya silahkan diwasalkan saja, jangan berhenti. Yang tersisa adalah 18 tempat ya. Jadi totalnya 33 dikurangi 15 untuk yang boleh berhenti, 18 untuk yang tidak boleh berhenti. Di antaranya adalah yang pertama surah Al-Muddatsir ayat 31 ke 32. Dan ini merupakan tempat kedua dari surah Al-Muddatsir, karena tempat pertama dan ketiga kita berhenti padanya. Ini tempat yang kedua ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma hiya illa dzikra lil bashar." Wa ma hiya, dan tidaklah ia, yaitu neraka saqar. Ini telah membicarakan tentang neraka saqar. Illa dzikra lil bashar. Illa dzikra lil bashar, kecuali sebagai peringatan untuk manusia. Ya. Kemudian Allah berfirman, "Kalla wal qamar." Kalla wal qamar. Maka di sini kalla bersambung dengan pernyataan sumpah. Dan ini masih berhubungan. Kalla wal qamar di sini disambung, bukan kalla wal qamar, tapi kalla wal qamar. Tidak boleh berhenti pada kata kalla karena masih berhubungan dengan sumpah. Wal qamar, dan demi bulan. Jadi kalla wal qamar, demi bulan. Jadi kalau kita berhenti, misalkan kalla, ini seolah-olah bantahan atas kalimat sebelumnya, di mana kalimat sebelumnya maknanya adalah dan tidaklah neraka saqar tersebut kecuali adalah peringatan bagi manusia, seolah-olah tidak membenarkan bahwasanya neraka saqar adalah peringatan bagi manusia. Jadi kalau berhenti, seolah-olah maknanya adalah bantahan, dirrad. Maka di sini kita wasalkan. Poin yang kedua pada surah Al-Muddatsir ayat 53 54. Ini merupakan tempat keempat pada surah Al-Muddatsir. Tempat kalla yang keempat pada surah Al-Muddatsir. Allah berfirman, "Bal la yakhafuna al-akhirah." Bahkan mereka tidak takut kepada akhirat. Kalla innahu tadhkirah. Nah, kalla di sini diwasalkan. Ya, tidak diperbolehkan berhenti pada kata kalla karena bermakna haqqan, sungguh. Ya, penegasan atau ala, ketahuilah. Inilah yang dibenarkan ya. Jadi di sini kita menyambung antara kalla dengan innahu. Kalla innahu tadhkirah. Ya, ketahuilah sesungguhnya itu adalah peringatan. Jadi agama adalah peringatan. Ini untuk yang surah Al-Muddatsir ayat ke-53 ke-54. Jadi tempat yang keempat dari kata kalla di surah Al-Muddatsir. Tempat yang ketiga atau poin yang ketiga yaitu di surah Al-Qiyamah ayat 10 sampai 11. Al-Qiyamah ayat 10 sampai 11 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yaqulul insanu yawma idzin ainal mafar." Berkata manusia pada hari tersebut, "Ainal mafar?" Mana tempat untuk berlari? Maka kemudian ayat setelahnya kalla la wazar, sungguh haqqan. Ya. La wazar, tidak ada tempat untuk berlindung. Ya, pada hari tersebut manusia mencari tempat yang aman untuk berlari karena terjadi hari kiamat. Ya, seperti yang kita kisahkan tadi ya, langit terbelah ya, pecah, kemudian gunung-gunung dicabut dan diterbangkan serta dibenturkan, kemudian laut pun juga dinyalakan sedangkan bumi bergoncang. Maka manusia mencari tempat untuk berlindung. Sehingga mereka mengatakan ainal mafar, tempat untuk berlari. Tidak ada. Kalla la wazar. Ya, sungguh la wazar, tidak ada tempat berlindung. Demikian. Poin yang keempat,
surah Al-Qiyamah ayat 19 sampai 20. Tsumma inna 'alaina bayanah. Kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menjelaskan Al-Qur'an tersebut. Kalla bal tuhibbunal 'ajilah. Baik. Di sini pun juga kallanya bermakna haqqan, sungguh. Ya, sungguh bal tuhibbunal 'ajilah, namun kalian mencintai atau menyukai al-'ajilah, kehidupan yang duniawi. Jadi ajilah, ajil yang cepat, yang instan. Jadi di sini kallanya sebagai haqqan, penegasan, bukan sebagai bantahan, sehingga kita wasalkan kalla bal tuhibbunal ajilah, bukan kalla bal tuhibbunal ajilah. Demikian. Adapun surah Al-Qiyamah yang berikutnya ada pada ayat 25 dan 26, Allah berfirman, tadhunnu an yuf'ala biha faqirah. Ia mengira, dhanna yadhunnu artinya mengira, akan tetapi di sini maknanya adalah yakin, ya. Di sini maknanya adalah yakin. Ia yakin ayyuf'ala biha faqirah, bahwa dia akan diberikan malapetaka yang sangat dahsyat. Jadi dhanna yadhunnu memang maknanya adalah mengira, menyangka, tetapi terkadang bermakna yakin. Seperti misalkan dalam surah Al-Mutaffifin, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ya, tidakkah mereka itu atau tidakkah dia itu atau mereka, ya, ulaika ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun, tidakkah mereka itu yakin, ya, tidakkah mereka itu yakin bahwasanya kelak mereka akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ini maknanya adalah yakin, hanya saja dipakai redaksinya adalah keyakinan yang paling minimal sekali, yaitu nyangka aja enggak gitu, mengira aja enggak, apalagi yakin. Nah, di sini pun demikian, tadhunnu ayyuf'ala biha faqirah. Kalla idza balaghatit taraqi. Kalla di sini diwasalkan. Idza balaghatit taraqi, saat nyawa sampai kepada kerongkongan. Taraqi, kerongkongan. Baik, katakanlah pada tiga tempat ini bermakna haqqan, penegasan, sehingga tidak diperbolehkan berhenti padanya. Gampang ini insyaallah. Di surah Al-Qiyamah intinya kalla semuanya dibaca wasal. Kalla la wazar, kalla bal tuhibbunal ajilah, kalla idza balaghatit taraqi. Poin yang keenam, surah An-Naba ayat 3 sampai 4. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi hum fihi mukhtalifun." Ya, berita yang besar tersebut mereka berselisih. Mereka berbeda di dalam menanggapinya. Ada yang beriman, ada yang tidak. Ada yang beriman dengan hari kiamat, ada yang tidak beriman. Sehingga yang beriman perilakunya bagus di dunia ini karena dia berhati-hati, karena dia yakin bahwasanya nanti setiap yang dia perbuat akan dimintai pertanggungjawaban. Sedangkan yang tidak percaya, tidak beriman, maka dia berbuat sesukanya. Kalla saya'lamun, kalla di sini maknanya haqqan, sungguh saya'lamun, kelak mereka akan mengetahui. Poin ketujuh, surah An-Naba ayat yang kelima, tsumma kalla saya'lamun, kemudian sungguh kelak mereka akan mengetahui. Baik, jadi ini bukan bermakna ar-rad atau bantahan, sehingga tidak perlu berhenti, ya. Karena kalau seumpamanya kita berhenti bermakna bantahan, alladzi hum fihi mukhtalifun, di mana mereka berselisih atau berbeda di dalam berita yang besar tersebut, hari kiamat tersebut, seolah ini nantinya membantah kalimat sebelumnya. Kalla saya'lamun, tsumma kalla saya'lamun, kemudian sungguh mereka kelak akan mengetahuinya. Nah, gampang insyaallah untuk yang surah An-Naba. Selanjutnya poin ke-8 surah Abas atau surah Abasa ayat 22 sampai 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma idza syaa'a ansyarah." Baik. Kemudian jika Allah berkehendak, maka Allah akan ansyarah. Allah Subhanahu wa taala akan ansyarah. Apa artinya ansyarah? Allah akan bangkitkan. Nah. Setelahnya kalla lamma yaqdi ma amarah. Tsumma idza syaa'a ansyarah. Ya, pada ayat 22 di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma idza syaa'a ansyarah." Kemudian jika Allah menghendaki, Allah akan membangkitkannya kembali. Ya. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Nah, di sini diwasal. Karena kalla di sini bermakna ala atau haqqan. Ala atau haqqan. Ketahuilah lamma yaqdi ma amarah, ia belum menunaikan apa yang Allah perintahkan kepadanya, atau sungguh ia belum menunaikan apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan
kepadanya. Baik, jadi ini disambung. Jadi bukan di waqaf. Tepat ke poin ke-9, surah Al-Infitar ayat 8 sampai 9. Allah berfirman, "Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak." Pada bentuk apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka Allah akan bentuk, Allah akan susun. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Kalla bal tukadzibuna biddin. Jadi dalam bentuk apa saja yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, maka Allah akan menyusun tubuhnya, menyusun tubuhmu. Baik. Baru kemudian kalla bal tukadzibuna biddin. Tidak diperbolehkan berhenti pada kalla di sini karena bermakna ala, yaitu ketahuilah atau haqqan, penegasan. Ya, sungguh bal tukadzibuna biddin, bahkan kalian itu mendustakan ad-din. Ad-din maknanya bisa agama, bisa juga hari pembalasan, hari kiamat. Ya, ad-din misalkan inna ad-dina 'indallahil Islam. Mendustakan agama, orang yang mendustakan agama mendustakan pula hari pembalasan. Dan ad-din juga bisa dimaknai sebagai hari pembalasan sebagaimana firman Allah, Maliki yaumiddin, atau kama tadinu tudan, sebagaimana engkau berbuat maka begitu pula engkau akan dibalas atau diperlakukan. Selanjutnya poin ke-10 surah Al-Mutaffifin. Jadi ada 3 tempat yang kita wasal pada surah Al-Mutaffifin, yaitu ayat 6 ke 7, ayat 14 ke 15, ayat 17 ke 18. Allah berfirman, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Pada hari tersebut manusia berdiri di hadapan Rabb semesta alam. Ini pernyataannya benar, sehingga kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin. Nah, sehingga di sini kallanya bisa bermakna ala, ketahuilah inna kitabal fujjari lafi sijjin, sesungguhnya kitab orang-orang yang fujjar, banyak berbuat dosa, sungguh benar-benar sijjin, di dalam sijjin, maksudnya sijjin ini nama kitabnya, atau sesungguhnya ketetapan bagi orang-orang yang banyak berbuat dosa benar-benar berada di tempat yang disebut sijjin, yaitu tempat yang kecil dan juga sempit, dan itu berada di bawah, itu neraka. Selanjutnya di ayat 14 ke 15. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kalla, di sini pun juga diwasal ya. Kalla, ketahuilah, innahum, sesungguhnya mereka, 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ya, mereka dihijab, mereka ditutupi dari melihat Rabb mereka pada hari tersebut. Jadi mereka haram untuk melihat Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, pada hari pembalasan. Poin ke-12 surah Al-Mutaffifin ayat 17 ke 18. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan, inilah ya apa yang dahulunya kalian dustakan. Kalla inna kitaban abrari lafi 'illiyin. Pada hari kiamat tersebut, ya, kalla, ketahuilah, inna kitaban abrari lafi 'illiyin, sesungguhnya ketetapan bagi orang-orang yang berbuat baik benar-benar berada di 'illiyin, yaitu tempat yang tinggi, yaitu di surga Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak diperbolehkan berhenti pada kata kalla di 3 tempat ini, tempat ke-1, ke-3 dan ke-4, karena bermakna ala, ketahuilah. Berbeda pada tempat kedua yang telah disebutkan terdahulu, kita boleh berhenti padanya. Ya, mudah insyaallah di Al-Mutaffifin, intinya Al-Mutaffifin ada 4 tempat untuk kalla. Yang pertama, yang ketiga, yang keempat kita wasal. Sedangkan yang kedua kita waqaf. Poin ke-13 surah Al-Alaq ayat ke-5 sampai ke-6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan manusia apa yang belum ia ketahui. Kalla innal insana la yatgha. Mudah ini. Selama kalla bertemu dengan inna maknanya ala, ketahuilah sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Berikutnya poin 14 surah Al-Alaq ayat 14 ke 15. Alam ya'lam bi anna Allah yara. Tidakkah ia mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu melihat? Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sungguh seandainya dia tidak berhenti dari perbuatannya tersebut, lanasfa'an bin nasiyah, sungguh benar-benar kami pasti akan cabut ubun-ubunnya. Jadi kalau di sini hakon, sungguh.
atau ketahuilah ala. Surah Al-Alaq ayat 18 ke 19. Ini poin ke-15. Sanada'uz zabaniyah. Kami akan panggil malaikat zabaniyah. Malaikat zabaniyah adalah malaikat penyiksa. Kalla la tuti'hu wasjud waqtarib. Ketahuilah, kalla di sini ketahuilah, la tuti'hu. Janganlah engkau taati ia. Ia di sini, hu di sini balik kepada orang kafir. Orang kafir tersebut. Sedangkan wasjud waqtarib ini maksudnya bersujud dan berdekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan berhenti pada kata kalla di 3 tempat ini karena bermakna ala, ketahuilah, atau haqqan, bermakna penegasan. Gampang ya insyaallah. Jadi surah Al-Alaq 3 tempat semuanya kita wasal. Berikutnya surah At-Takatsur pun ada 3 tempat dan semuanya diwasal karena bermakna haqqan. Ya, poin ke-16 surah At-Takatsur ayat 2 ke 3. Hatta zurtumul maqabir. Ayat pertama alhaakumut takatsur. Ya, berbanyak-banyak atau bermegah-megahan, bermewah-mewahan itu melalaikan atau membinasakan kalian. Sampai kapan sadarnya? Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian berziarah kubur atau sampai kalian mati, masuk ke liang lahat, baru kalian sadar. Kalla saufa ta'lamun. Ini kalimat sebelumnya benar, sehingga kalla di sini jangan berhenti. Kalau berhenti seolah-olah bantah kalimat sebelumnya. Maka kalla saufa ta'lamun, haqqan, sungguh, saufa ta'lamun. Mereka kelak juga akan kalian kelak juga akan tahu. Tsumma kalla saufa ta'lamun. Poin ke-17 ayat ke-4 dari surah At-Takatsur. Tsumma kalla saufa ta'lamun, kemudian sungguh kalian kelak juga akan mengetahui. Poin ke-18 surah At-Takatsur ayat 5, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Sungguh seandainya kalian itu mengetahui dengan ilmal yaqin, pengetahuan yang yakin. Baik. Ya, ilm atau yakin, afan. Yakin itu ada 3 tingkatan ya. Ada ilmal yaqin, ada ainal yaqin, ada haqqul yaqin. Jadi ilmul yaqin, ada ainul yaqin, ada haqqul yaqin. Contoh misalkan ilmul yaqin itu ya kita sekadar yakin aja, kita dapat kabar dari orang yang thiqah atau siapapun itu penyampai berita yang memang dapat dipercaya. Contoh misalkan, oh di Arab itu ada Ka'bah. Ka'bah itu bentuknya kotak, ya, warnanya hitam dan sebagainya. Kita belum pernah ke sana, belum pernah melihat juga. Misalkan orang zaman dahulu nggak pernah lihat, ya, belum pernah ke sana. Yang penting dikabari bahwasanya di Mekah ada Ka'bah. Ya sudah, ketika dia tahu karena dia yakin terhadap apa yang dikabarkan oleh orang yang thiqah tersebut, maka ini disebut ilmul yaqin. Ya, mengilmui, ya yakin dengan cara mengilmui. Yakinnya itu karena mengilmui, tahu dari orang. Saat dia ternyata pergi ke Mekah, kemudian melihat di depannya, oh benar ada Ka'bah. Maka itu namanya ainul yaqin. Ya, keyakinan dengan melihat. Saat kemudian dia dekati dan dia pegang, oh benar ini Ka'bah ini. Itu namanya haqqul yaqin. Benar-benar ada Ka'bah di sini. Itu tingkatan yakin. Jadi ada 3, yaitu ilmul yaqin, ainul yaqin, dan haqqul yaqin. Sama di sini, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Ini baru keyakinan yang paling rendah, yaitu dengan mengilmui. Yang penting dia yakin dari kabar yang telah Allah sampaikan di dalam Al-Quran maupun yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Alhamdulillah sudah selesai. Berarti untuk kalla kesimpulannya, menurut Syekh Ali bin Muhammad Taufiq An-Nahas, ya, beliau membaginya menjadi 2. Ada yang boleh berhenti 15 tempat kalau maknanya adalah ar-rad maupun ar-rada' wa zajar, bantahan atau larangan keras serta peringatan keras, atau la nafiyah, ya, yang artinya bukan atau tidak. Kemudian kalau dia bermakna haqqan atau ala, penegasan maupun istiftah, ya, untuk membuka, ketahuilah atau ingatlah, ya, maka di situ dibaca dengan wasal. Ada 18 tempat. Jadi 15 dan 18, totalnya 33. Sebagian ulama ada yang sedikit merincikan lagi sehingga menjadi 4 kelompok. Ya, ada yang membagi menjadi 4 kelompok. Ini faedah tambahan saja, tidak ada di buku. 4 kelompok tersebut, yang pertama adalah membaginya kalla tersebut boleh berhenti padanya dan boleh memulai langsung dari kata setelahnya. Jadi kalla, baru kemudian la yumbadzanna fil hutamah misalkan. Nah, untuk contohnya adalah di surah Maryam. Kalla sanaktubu ma yaqulu wa namuddu lahu minal 'adzabi madda. Kalla, sekali-kali tidak. Dia tidak mengetahui hal yang gaib dan dia pun juga
Tidak, janjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Sanaktubu ma yaqulu, ya, kami akan catat apa yang dia ucapkan tersebut, wa namuddu lahu minal adzabi madda, dan kami akan tambahkan azabnya tersebut. Ini untuk kelompok yang pertama ada 11 tempat. Ada 11 tempat untuk kalla yang kita berhenti padanya, dan langsung lanjut dari kata setelahnya. Adapun kelompok yang kedua adalah yang boleh berhenti padanya tapi tidak boleh mulai darinya. Boleh berhenti padanya tapi tidak boleh mulai dari kata kalla tersebut. Contoh misalkan, walahum 'alayya dzambun fa akhafu an yaqtulun. Dan saya memiliki dosa atas mereka sehingga saya takut mereka membunuh saya. Kemudian tiba-tiba orang tersebut membaca qal, berhenti. Kemudian kalla, tiba-tiba mulainya langsung dari kalla. Ini nggak boleh. Jadi boleh berhenti padanya tapi tidak boleh mulai dari kata kalla. Kenapa? Mulainya harus dari qala, nggak boleh dari kalla begitu. Tapi dari qala kalla, dari kata sebelumnya. Mafhum ya? Jadi ini boleh berhenti pada kata kalla tapi nggak boleh mulainya langsung dari kalla. Jelas ini insyaallah. Kenapa? Karena kalla ini maqulul qaul, daripada qala tadi. Qala kalla. Mafhum? Fadhhaba bi ayatina inna ma'akum mustami'un. Kelompok yang ketiga adalah yang tidak boleh berhenti tapi boleh memulai darinya. Ya, berhenti pada kata kalla nggak boleh, tapi memulai dari kata kalla itu boleh. Contoh misalkan, wa ma hiya illa dzikra lil bashar. Baik. Kalla, berhenti pada kata kalla nggak boleh. Tapi kalau mulai dari kata kalla, kalla wal qamar, itu boleh. Jadi kalau memulai dari kalla boleh. Tapi kalau berhenti pada kata kalla tidak boleh. Atau misalkan orang nyambung dari sebelumnya, wa ma hiya illa dzikra lil bashari kalla, nggak boleh. Jelas? Dimulai dari kalla boleh, tapi berhenti padanya tidak boleh. Ini kelompok yang berapa tadi? 3 ya. Ada 18 itu. Baru kelompok yang terakhir, yang keempat adalah tidak boleh berhenti dan tidak boleh mulai darinya. Tidak boleh berhenti dan tidak boleh mulai darinya. Ada 2 tempat, yaitu di surah An-Naba dan surah At-Takatsur, yaitu summa kalla sawfa ta'lamun pada surah At-Takatsur dan summa kalla saya'lamun surah An-Naba. Kita tidak boleh berhenti pada kata kalla. Tidak boleh pula mulai dari kata kalla. Misalkan ada orang baca kalla, nggak boleh. Jadi mulainya dari kalla nggak boleh, berhenti pada kalla pun tidak boleh. Jelas ya? Jadi harus disambung dari sebelumnya sampai setelah kalla. Tsumma kalla sawfa ta'lamun, tsumma kalla saya'lamun. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Alhamdulillah sudah kaidah waqaf pada kata kalla. Naam. Ya, melihat pada kondisi ini nanti bala. Seharusnya setelahnya kita akan bahas tentang bala ya. Pada halaman 31 kita akan bahas tentang bala. Hanya saja ini bala sedikit berat. Apalagi sekarang kita siang dan Masya Allah mungkin barangkali sudah ngantuk, sudah mulai hilang konsentrasi ataupun gerah, Masya Allah. Ya maka kita lompat dulu, kita sesuaikan. Bala Insya Allah besok pagi supaya lebih fresh. Kita sekarang lompat yang agak ringan sedikit. Yaitu terkait dengan berhenti pada kata kadzalik, dzalik dan hadza, yaitu pada isim isyarah. Ini insyaallah lebih ringan. Ya, silakan antum buka terkait berhenti pada kata kadzalik, dzalik dan hadza. Di halaman 50. Ini berhenti pada isim isyarah kadzalik, dzalik dan hadza. Sudah ketemu? Baik, berkata An-Nazim rahimahullahu taala, hafizahullah taala, wa in tamma ma'nan fi kadzalika qif bihi wa dzalika aw hadza bi ma'nan biha yasri. Wa in tamma ma'nan, dan jika maknanya telah sempurna, fi kadzalika pada kata kadzalik, qif bihi maka berhentilah padanya, wa dzalika demikian pula pada kata dzalik, aw hadza atau kata hadza bi ma'nan biha yasri. Ya, satu makna, artinya kalau memang sudah sempurna maka berhentilah. Biha yasri, dengan seperti itu berlaku seterusnya. Nah, jadi kaidahnya mudah. Untuk isim isyarah kadzalik, dzalik dan hadza, maka
asal maknanya itu sudah sempurna, maka berhentilah di situ. Boleh berhenti, bukan wajib berhenti, tapi boleh berhenti. Baik, penjelasannya. Ini kita akan jelaskan terlebih dahulu apa itu kadzalik, apa itu dzalik, dan apa itu hadza. Ini semuanya isim isyarah untuk menunjuk, mengisyaratkan. Hanya saja nanti memiliki perbedaan. Kata kadzalik, dzalik, dan hadza termasuk isim isyarah mabni yang asalnya adalah dza. Jadi asalnya semuanya tadi adalah dza. Mau itu kadzalik, mau itu dzalik, mau hadza, asalnya dza. Ya, ini adalah penunjuk pada bentuk mufrad atau tunggal, ghaib, muzakkar, maskulin, laki-laki. Ghaib orang ketiga, muzakkar, laki-laki atau maskulin. Jika masuk padanya hak tanbih, maka menjadi hadza. Kalau ada tambahan hak, jadi hak itu sebenarnya sendiri. Hanya namanya hak tanbih, dzanya tadi ada isyarah. Baik, dza itu isyarah untuk yang mufrad, ghaib, muzakkar. Kalau ditambahi dengan hadza, maka nantinya menjadi ini. Artinya adalah ini. Yang dapat digunakan untuk menunjuk sesuatu yang dekat, bukan yang jauh. Jadi ini, hadza. Jadi kalau tambahi dengan hak tanbih, hadza, ini. Untuk yang dekat, bukan yang jauh. Jika diikuti oleh huruf kaf, zanya tadi, jadi kalau ada za, kemudian diikuti oleh huruf kaf, atau lam dan kaf, atau lam dan kaf, za ditambahi lam dan kaf, yaitu lika, menjadi zalika. Jadi za tambahin kaf menjadi zaka. Za tambahin lam dan kaf menjadi zalika. Baik, jadi zaka maupun zalika dapat digunakan untuk menunjuk sesuatu yang jauh, bukan yang dekat. Nanti artinya adalah itu. Zaka itu. Zalika itu. Jelas ya? Ya kalau za ini isim isyarah intinya untuk yang muzakkar ghaib, untuk mufrad. Kalau tambahi ha berarti artinya ini. Hak tanbih plus za, ini artinya untuk yang dekat. Tapi kalau za tambahi dengan ka, zaka. Atau za tambahi dengan lam dan kaf, zalika. Maka artinya itu. Jelas? Dan jika masuk padanya huruf kaf tashbih, maka menjadi kadzalika. Jadi kalau zalika itu ditambah dengan kaf tashbih seperti itu, maka maknanya adalah demikianlah. Seperti itu atau demikianlah. Seperti itu, demikianlah, sama. Baik, jika engkau telah mengetahui hal ini, maka ketahuilah bahwa berhenti pada isim-isim isyarah ini tidaklah terjadi kecuali disebabkan oleh sempurnanya makna. Jadi ini intinya. Jadi kalau kita sudah tahu tadi kadzalik apa, dzalik apa, kemudian hadza apa, di mana mereka ini isim isyarah asalnya dza, kalau hadza tambahin hak tanbih, ini dzalika ataupun zaka tambahin dengan kaf ataupun lam dan kaf artinya itu. Kalau kadzalika ditambahin dengan kaf tashbih artinya seperti itu atau demikianlah. Kalau kita sudah tahu ini semuanya, maka kaidahnya adalah tidaklah boleh kita berhenti pada kadzalik, dzalik dan hadza kecuali kalau maknanya sudah sempurna. Itu intinya. Sebagaimana yang akan dibahas pada contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, ini hanya contoh saja. Beliau tidak menyebutkan semuanya ya. Berbeda dengan kalla dan bala, tadi disebutkan semuanya. Semua penyebutan kalla ada 33 dibahas sama-sama beliau. Nah, kemudian bala ada 22 beliau sebutkan, tapi secara rincinya nanti insya Allah kita bahas besok. Beda dengan ini. Ya. Dzalik, kadzalik dan hadza tidak disebutkan semuanya, tapi beliau berikan contoh-contohnya saja. Beliau hanya sebutkan contoh-contohnya saja, nanti kita bisa analogikan, kita bisa kiaskan pada kasus yang lainnya. Yang penting maknanya sempurna, begitu. Baik. Surah Al-Kahf ayat 90 ke 91. Benar ya? 90 ke 91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza balagha matli'a asy-syamsi wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Kadzalik wa qad ahatna bima ladayhi khubra." Baik, surah Al-Kahf. Nah, silakan yang punya mushaf terjemah silakan antum lihat supaya lebih enak. Ayat 90 dan 91 di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza balagha matli'a asy-syamsi." Ya, sampai jika dia balagha sampai matli'a asy-syamsi tempat atau arah terbitnya matahari. Matli'a asy-syamsi maksudnya arah terbitnya matahari. Wajadaha tatlu'u 'ala qaumin. Berarti ke arah timur ya, tempat terbitnya matahari. Hingga ketika dia sampai di tempat terbitnya matahari yaitu sebelah timur, didapatinya matahari bersinar. Wajadaha didapatinya matahari kembali kepada asy-syams. Tatlu'u bersinar ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra, di atas suatu kaum yang tidak kami buatkan suatu pelindung bagi mereka dari cahaya matahari tersebut. Jadi tidak ada pelindung. Langsung kena mereka. Kadzalik, ini sudah sempurna.
Kadzalik, demikianlah kondisi mereka. Kadzalik, demikianlah kondisi mereka. Jadi perkara mereka seperti itu. Jadi sudah sempurna. Kadzalik, waqaf. Wa qad ahatna bima ladaihi khubra. Demikian. Wa qad ahatna bima ladaihi khubra. Pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, kadzalik, demikianlah, kita boleh berhenti di situ, dan sesungguhnya kami mengetahui segala sesuatu yang ada padanya. Wa qad ahatna bima ladaihi khubra. Kami mengetahui, ahatna, kami mengetahui bima ladaihi, apa saja yang ada di sisinya. Di sini balik kepada Dzulqarnain ya. Dzulqarnain khubra, berita apapun itu. Baik, pada kisah Dzulqarnain maknanya adalah demikianlah perkara Dzulqarnain. Demikianlah perkara Dzulqarnain, yaitu sebagaimana ia sampai pada ujung tempat tenggelamnya matahari, karena sebelumnya adalah dia balagha maghribasy syamsi. Sebelumnya dia sampai pada tempat tenggelamnya matahari, yaitu arah barat. Baik, maka ia juga sampai pada ujung terbitnya matahari. Jadi dia pun juga sampai pada ujung timur. Ada yang mengatakan dalam Al-Muktafa berhenti pada kadzalik adalah waqaf tam atau sempurna, yang maknanya adalah demikianlah berita tentang mereka, tentang kaum tersebut. Dan pendapat ini dikuatkan oleh penyusun Al-Maqsid, yaitu Zakaria Al-Ansari. Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, di antara karyanya adalah Al-Maqsid. Ini juga kitab di bidang waqaf dan ibtida. Zakaria Al-Ansari ma'ruf, yaitu Syekhul Islam Abu Zakaria Yahya bin Muhammad Al-Ansari. Sedangkan Al-Ashmuni menyebutkan ada dua cara. Ada dua cara, yaitu berhenti padanya jika huruf kaf dianggap fi mahalli raf'in, menempati posisi rafa', yaitu demikianlah perkara Dzulqarnain. Juga jika huruf kaf dianggap fi mahalli nasbin, yaitu menempati posisi nasab. Nasab yaitu kami pun melakukan seperti itu. Jadi kadzalik di sini kalau semuanya dia fi mahalli raf'in, maksudnya demikianlah perkaranya Dzulqarnain. Kadzalik, kafnya di sini sebagai fi mahalli raf'in. Kadzalik, ka fi mahalli raf'in, ya demikianlah apa perkaranya Dzulqarnain. Anggaplah seperti apa namanya, mubtada khabar, seperti itu. Kemudian kalau fi mahalli nasbin, kami pun melakukan seperti itu. Maksudnya sebagaimana kami melakukan kepada Dzulqarnain dia tiba di arah barat, maka kami pun juga demikian menyampaikan dia ke arah timur. Jadi kalau kafnya itu fi mahalli nasbin, baik, kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra, kalau dia fi mahalli nasbin, yaitu kami pun melakukan seperti itu, maka maknanya tadi, jadi dia sebagai nasab ya. Kadzalik, kami pun juga melakukan seperti itu, sebagaimana dia mencapai arah barat, maka dia pun juga mencapai arah timur. Dan memulai dengannya jika huruf kaf tidak dianggap fi mahalli rafin. Taib. Jadi tadi kalau semuanya fi mahalli rafin atau fi mahalli nasbin, kita berhenti padanya. Intinya begitu. Fi mahalli raf'in dan fi mahalli nasbin, entah itu mubtada khabar maupun sebagai maf'ul misalkan, maka kita berhenti padanya. Tapi kalau bukan sebagai fi mahalli raf'in, tapi mahallu nasbin, menempati posisi nasab sehingga tasbihnya adalah kata pembuka. Jadi ini sebagai kata pembuka, maka memulai dari kadzalik, dan memulai dengannya jika huruf kaf tidak dianggap fi mahalli raf'in atau menempati posisi rafa', namun mahallu nasbin, menempati posisi nasab sehingga tasbihnya adalah kata pembuka. Taib. Ala kulli hal itu bisa kita wasalkan ya. Menurut Al-Ashmuni ada dua cara, yaitu kadzalik berhenti atau kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra. Jadi bisa. Al-Ashmuni bisa menganggap dua-duanya, boleh dua-duanya. Taib. Kemudian An-Nahas. An-Nahas ini bukan Syekh Ali ya, tapi Abu Ja'far An-Nahas ini juga masyhur. Ini beliau seorang alim di bidang lughah dan juga punya kitab di bidang waqaf dan ibtida. Abu Ja'far An-Nahas. Jadi Abu Ja'far An-Nahas menguatkan cara yang pertama, yaitu berhenti padanya di dalam i'rabul Quran. Al-Akbari atau Al-Ukburi yang lebih tepat, Al-Ukburi yaitu Abul Baqa Abdullah bin Al-Husain, seorang ahli nahwu yang wafat pada tahun 616 Hijriah, menyebutkan juga di dalam i'rabul Quran, sama nama kitabnya, dan itulah yang kami amalkan, yaitu berhenti padanya. Jadi tadi kalau Al-Ashmuni berpendapat dua cara nih, boleh berhenti atau lanjut. Boleh berhenti kadzalik wa qad ahatna bima ladaihi khubra, boleh juga disambung kadzalika wa qad ahatna bima ladaihi khubra. Adapun Syekh Ali beliau memilih pendapat yang pertama,
Karena ini dikuatkan oleh Abu Ja'far An-Nahas, dikuatkan pula oleh Al-Ukburi. Demikian. Baik, ini untuk contoh yang pertama. Ini contoh. Yang kedua, surah Asy-Syu'ara ayat 58 ke 59. Allah berfirman, wa kunuzin wa maqamin karim. Wa kunuzin, dan perbendaharaan, wa maqamin karim, dan lokasi yang indah, tempat yang bagus. Ini Allah Subhanahu wa taala berfirman sebelumnya, fa akhrajnahum min jannati wa uyun, di surah Asy-Syu'ara. Maka kami keluarkan mereka, yaitu Fir'aun dan juga bala tentaranya, min jannati wa uyun, dari kebun-kebun dan juga mata air. Ya, di mana mereka sebenarnya tinggal di kebun-kebun yang indah, mata air yang indah, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala tenggelamkan mereka. Wa kunuzin, dan juga dari perbendaharaan, harta yang begitu banyak, wa maqamin karim, dan juga lokasi yang indah, tempatnya bagus. Kadzalik, demikianlah. Berhenti di sini, sudah sempurna. Demikianlah perkara Fir'aun dan juga bala tentaranya. Wa auratsnaha bani Israil, dan kami anugerahkan semua itu kepada Bani Israel. Jadi yang mewarisinya adalah Bani Israel. Apa yang ditinggalkan oleh Fir'aun dan bala tentaranya berupa kebun-kebun, mata air, ya, kemudian perbendaharaan yang banyak serta lokasi yang indah, itu diwarisi oleh Bani Israel. Baik. Nah, intinya di sini sudah sempurna ya. Kadzalik sudah sempurna. Langsung saja kita ke poin yang ketiga, Ad-Dukhan ayat 27 ke 28. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa na'matin kanu fiha fakihin." Ayat sebelumnya ini juga terkait dengan Fir'aun yang Allah Subhanahu wa taala binasakan, Allah keluarkan. Ayat sebelumnya kalau di Ad-Dukhan ini wa zuru'i wa maqamin karim. Kalau antum sedang menghafal Al-Qur'an maka antum tandai itu mutasyabihatnya. Kalau yang di Syu'ara itu wa kunuzi wa maqamin karim. Tapi kalau Ad-Dukhan wa zuru'i wa maqamin karim. Jadi kunuz dan juga zuru' itu bedanya. Kunuz Asy-Syu'ara, zuru' Ad-Dukhan. Wa na'matin kanu fiha fakin. Sama ini kami keluarkan dia dari zuru', itu kebun-kebun, wa maqamin karim, dan juga tempat-tempat yang indah, lokasi yang indah, wa na'matin, kenikmatan-kenikmatan, kanu fiha fakihin, yang telah mereka nikmati. Kadzalik, demikianlah perkara Fir'aun dan juga bala tentaranya. Wa auratsnaha qauman akharin. Wa auratsnaha qauman akharin, dan sungguh kami wariskan semuanya itu kepada kaum yang lainnya, yaitu Bani Israel. Jadi bukan Fir'aun dan bala tentaranya, tapi Bani Israel. Taib. Jadi di sini berhenti karena sudah sempurna ya. Kadzalik, demikianlah. Ini istilahnya lagi cerita begini, ini dihancurkan, dikeluarkan dari kebun-kebun, ya, kemudian mereka ditenggelamkan, ya, demikianlah kisahnya. Nah, terus semua tadi buat siapa? Diwariskan kepada Bani Israel. Jadi demikianlah, itu udah selesai dulu. Demikianlah kisah mereka. Adapun gitu ya, ini sudah kalimat lain lagi. Adapun yang mereka tinggalkan itu yang mewarisinya adalah kaum yang lainnya, yaitu Bani Israel. Demikian. Lanjut. Poin yang keempat di surah Ad-Dukhan. Ini masih tentang kadzalik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yalbasuna min sundusin wa istabraqin mutaqabilin, kadzalik wa zawwajnahum bihurin 'ain." Jadi penduduk surga, Masya Allah, yalbasuna, mereka mengenakan min sundusin, sutra yang halus, wa istabraqin, ini sutra yang tebal. Ya, sundus itu sutra yang halus, tipis dia. Wa istabraq itu sutra yang tebal. Mutaqabilin, sembari duduk-duduk saling berhadapan ya, di atas dipan mereka ya. Alal araiki yanzurun, mereka ngobrol, ya, lihat pemandangan, Masya Allah. Santai, di penduduk surga. Kadzalik, demikianlah perkara penduduk surga. Demikian, sudah selesai. Kadzalik, demikianlah kondisi penduduk surga. Sudah sempurna. Wa zawwajnahum bihurin 'ain, kemudian kami berikan mereka pasangan bidadari yang bermata jeli. Masya Allah. Wa zawwajnahum, dan kami berikan pasangan mereka bidadari yang bermata jeli. Lanjut. Sudah selesai untuk yang kadzalik. Adapun misalkan yang kalau kadzaliknya belum sempurna, seperti kadzalika yubayyinullahu lakum ayah. Kadzalika yang lain seperti itu tadi, maka dilanjut, diwasal. Tapi kalau ini sudah sempurna, ini kadzalik sudah sempurna. Tapi kalau antum mau ngambil pendapat yang lanjut pun tidak masalah. Kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain, tidak masalah. Jadi kalau berhenti maknanya lebih enak. Kadzalik, demikianlah. Wa zawwajnahum bihurin 'ain, demikian.
Poin kelima, sekarang tentang dzalik itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada surah Al-Hajj ayat 29 ke 30. Tsumma liyaqdu tafathahum wal yufu nuzurahum wal yattawafu bil baitil atiq. Kemudian hendaklah mereka itu menghilangkan kotoran di badan mereka. Tsumma liyaqdu tafathahum. Tafathahum itu artinya kotoran tapi di badan. Yang menghilangkan kotoran yang ada di badan mereka. Wal yufu nuzurahum, dan hendaklah mereka itu menyempurnakan nazar-nazar mereka. Kalau mereka bernazar, hendaklah mereka sempurnakan, mereka tunaikan. Wal yatawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka itu bertawaf di rumah yang lama, rumah yang tua. Maksudnya Baitullah Al-Ka'bah. Baitullah Al-Haram yaitu Ka'bah. Baik. Dan ini tentang tawaf ya, wal yatawafu bil baitil atiq. Dzalik itu gitu. Demikianlah, hampir samalah. Demikianlah atau itu. Wa man yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Perhatikan di sini. Kalau di sini tentang tawaf, maka Allah Subhanahu wa taala sandingkan dengan hurumatillah, suatu yang terhormat. Karena tawaf adalah keharusan. Ya, tawaf itu keharusan. Antum berhaji ya harus tawaf. Wa may yu'azzim hurumatillah, maka barang siapa yang dia itu mengagungkan atau memuliakan ya hurumatillah, keharaman-keharaman Allah, maksudnya sesuatu yang mulia, yang terhormat, termasuknya tadi tawaf, fahuwa khairul lahu 'inda rabbih, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabb-nya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi dzalik di sini berhenti. Tapi sebagai pengingat saja, kalau antum dalam proses menghafal Al-Quran juga ya, mutasyabihat seperti ini, kalau tadi berkaitan dengan wal yatawafu bil baitil atiq, tawaf, maka ini nanti pasangannya dengan hurumatillah. Hurumatillah. Adapun kalau semuanya berkaitan dengan menyembelih hewan kurban, seperti pada ayat 31 32 ini, maka itu adalah syiar. Jadi menyembelih hewan kurban itu syiar. Sedangkan tawaf itu hurumat, keharusan. Itu bedanya ya. Baik, kita lanjut dulu. Untuk poin ke-6 pada surah Al-Hajj ayat 31 32. Allah berfirman, "Hunafa'a lillahi ghayra musyrikin bih. U'budullaha hunafa." Beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala hunafa, lurus. Lurus, tidak ada condong kepada kesyirikan, mau yang besar maupun yang kecil. Syirik yang besar ya, mengarahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah ini, menyembah itu, atau syirik yang kecil, di mana ini jarang disadari, yaitu beribadah kepada Allah tetapi apa? Ingin dilihat manusia, ingin dilihat orang lain. Ini hunafa lillah, lurus, ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah, ghairu musyrikin bih, tanpa mensekutukan Allah dengan suatu apapun. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama', dan barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seolah-olah dia itu jatuh minas sama', dari langit. Fatakhtafuhu at-tayru, maka kemudian dia disambar oleh burung. Jadi burung menyambarnya. Au tahwi bihi ar-rihu fi makanin sahiq, au tahwi bihi ar-rih, atau diterbangkan oleh angin. Angin menerbangkannya fi makanin sahiq, di tempat yang jauh. Jadi orang yang berbuat syirik seolah-olah dia apa? Jatuh dari langit. Jatuh dari langit. Kemudian disambar oleh burung atau ditiup, diterbangkan oleh angin ke tempat yang jauh. Dzalik itu gitu, atau demikianlah. Wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang dia mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati. Nah, di sini beribadah kepada Allahnya di sini maksudnya adalah saat menyembelih hewan kurban ya. Pada ayat sebelumnya antum bisa cek di surah Al-Hajj. Kita buka di surah Al-Hajj. Misalkan di ayat 31 32. Ayat 31 32 di situ Nah, kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa mempersekutukannya dengan suatu apapun. Nah, ayat sebelumnya kita juga bisa lihat itu di ayat-ayat setelahnya itu ya, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha dan sebagainya, ini terkait dengan menyembelih hewan kurban. Baik.
Tapi kalau yang summal yaqdu tafathahum wal yufu nudurahum wal yatawafu bil baitil atiq, ini bertawaf di Ka'bah, dzalika wa man yu'azzim hurumatillah. Nah, maka sambungannya dengan hurumatillah. Allah a'lam bishawab. Baik, poin ke-7 surah Al-Hajj ayat 59 ke 60. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Ini masih terkait dengan dzalik. Jadi sudah ada 2 contoh untuk dzalik tadi dari poin ke-5, poin ke-6. Sekarang poin ke-7 masih dzalik. Liyudkhilannahum afan. La yudkhilannahum mudkhalan yardawnah. Sungguh benar-benar Allah Subhanahu wa taala pasti akan memasukkannya ke tempat yang mereka sukai, yaitu surga. Wa innallaha la'alimun halim, dan sesungguhnya Allah sungguh benar-benar maha mengetahui dan maha penyantun, maha lembut. Dzalik, itu demikianlah. Wa man 'aqaba bimithli ma 'uqiba bihi thumma bughiya 'alaihi la yansurannahu Allah. Wa man 'aqaba, dan barang siapa yang dia membalas bimithli ma 'uqiba bihi, dengan yang seimbang, dengan yang semisal terkait dengan penganiayaan yang ia derita. Jadi kalau misalkan dia dianiaya, kemudian dia membalas dengan yang semisal, yang seimbang dengan penganiayaan yang ia terima tersebut, thumma bughiya 'alaihi, kemudian kok dizalimi lagi. Jadi sebenarnya dia diem nih, dianiaya, dia balas dengan semisal, malah dizalimi lagi. La yansurannahu Allah, sungguh benar-benar Allah akan menolongnya. Innallaha la'afuwun ghafur, sesungguhnya Allah benar-benar maha pemaaf lagi maha pengampun. Baik. Jadi intinya dzalik di sini sudah sempurna. Dzalik, demikianlah. Jadi kondisi mereka itu dimasukkan ke tempat yang mereka sukai, yaitu surga. Dzalik, demikianlah. Adapun wa man 'aqaba bimithli ma 'uqiba bihi, ini kalimat yang lainnya. Jadi sudah sempurna tadi dzalik, kemudian wa man 'aqaba bimithli ma 'uqiba bihi, ini kalimat yang lainnya. Baik. Sudah selesai. Untuk poin yang ke-8 sudah masuk kepada kata hadza. Poin ke-8 masuk pada kata hadza. Kita lihat di sini. Pada surah Al-Hajj ayat 78, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajahidu fillahi haqqa jihadih." Wajahidu fillah, dan berjihadlah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya jihad. Bersungguh-sungguhlah, berjuanglah di jalan Allah dengan cara apapun itu. Memang jihad yang sebenarnya di medan perang atau mujahadah dalam hal yang lainnya, intinya dalam kebaikan. Sebagaimana kita sekarang sedang menuntut ilmu, maka betul-betul kita harus berjihad, bermujahadah sungguh-sungguh dengan sebaik-baiknya. Wajtabakum, Allah Subhanahu wa taala sengaja memilih kalian. Wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Allah tidaklah menjadikan untuk kalian di dalam agama ini itu sesuatu yang menyusahkan, memberatkan. Jadi agama Islam itu agama yang mudah. Ad-dinu yusrun. Agama Islam adalah agama yang mudah, dan tidaklah seseorang memberat-beratkan diri di agama Islam kecuali pasti akan dikalahkan oleh sifat berlebih-lebihannya tersebut. Ya, maka kita tinggal ikuti apa yang Allah perintahkan, kita jauhi apa yang Allah larang, dan sudah banyak rukhsah yang Allah berikan di dalam agama Islam ini. Bayangkan ini sholat 50 kali dulu itu awalnya. Kalau diterima jadi syariat, Masya Allah, kita bentar-bentar sholat, azan lagi, Masya Allah. Ya, sekarang 5 kali saja, itu pun Masya Allah masih berat. Tapi pahalanya sudah 50, 10 kali lipatnya. Jadi 5 kali itu semisal dengan 50. Karena keistimewaan umat Nabi Muhammad SAW adalah satu kebaikan dilakukan, maka pahalanya minimal 10 kali lipat. Masya Allah. Ini keistimewaan umat Nabi Muhammad. Maka umur mereka lebih pendek tapi lebih berkah. Ya, karena pahala yang didapat lebih banyak. Itulah Alhamdulillah jadi umat Nabi Muhammad. Dan Alhamdulillah kita hidup sekarang, lahir dalam kondisi Islam itu sebenarnya cukup sangat bersyukur gitu. Bayangin kalau kita lahir di zaman Nabi Muhammad, ya, belum tentu kita itu jadi sahabat apa malah jadi pentolak kaum kafir Quraisy gitu kan. Dan bayangin coba, tiba-tiba malam-malam Nabi katanya Muhammad gitu kan, katanya ke langit ya, ke Baitul Maqdis dulu ya kan, padahal jaraknya jauh gitu. Kemudian dari Baitul Maqdis katanya ke langit. Nggak ada yang lihat, nggak ada yang tahu. Pagi-pagi cerita, orang ketawa gitu. Ini nih, sampai mereka manggil Abu Bakar, ini lihat nih temanmu ini, ngada-ngada ini cerita, katanya ke Baitul Maqdis, kemudian ke langit, balik lagi cuma semalam gitu. Ini halu kalau orang sekarang bilang gitu kan. Tapi lihatlah Masya Allah Abu Bakar As-Siddiq, sehingga dijuluki As-Siddiq, yang membenarkan apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Kalau yang berkata seperti itu Rasulullah pasti benar. Masya Allah. Nah kita golongannya Abu Bakar, golongannya orang yang nggak mungkin, nggak masuk akal gitu.
Zaman dulu belum ada pesawat, belum ada kendaraan lain yang cepat seperti itu. Sekarang pun belum ada yang semalam ya, langit kemudian balik lagi, belum ada. Gitu. Melebihi kecepatan cahaya. Masya Allah. Ya itulah. Ya. Ala kulli hal, Masya Allah, Alhamdulillah Allah jadikan kita muslim. Wajtabakum wa maja'ala alaikum fid dini min haraj millata abikum Ibrahim. Millah, ikutilah, ittabi'u millata abikum. Ittabi'u millata abikum. Ikutilah millah bapak kalian yaitu Ibrahim. Agama bapak kalian yaitu agama tauhid. Ya, karena Ibrahim, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Ya, bukan orang yang menyekutukan Allah. Agama tauhid yang hanya menyembah kepada Allah saja. Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Dia Allah Subhanahu wa taala telah menamai kalian dengan muslimin. Kita orang muslimin. Kalau ditanya antum apa, ya udah muslim. Min qablu, sejak dulu, dari zamannya Nabi Adam udah muslim. Wa fi hadza. Dari dulu bisa juga diartikan di Taurat, Injil, Zabur, di kitab-kitab terdahulu itu nama kita muslim. Jadi agamanya kaum Nabi Musa, kaum Nabi Isa, kaum Nabi Dawud misalkan, ya muslim. Wa fi hadza, dan juga di ini, maksudnya di Al-Qur'an. Nah, berhenti pada hadza di sini sempurna, ya kan? Huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Dialah yang telah menamakan kalian dengan muslim sebelumnya, yaitu di kitab-kitab para nabi sebelumnya, dan juga di sini kitab Nabi Muhammad SAW, yaitu di Al-Qur'an. Sudah sempurna di hadza. Liyakuna rasulu, ini kalimat yang baru. Liyakuna rasulu syahidan 'alaikum wa takunu syuhada'a 'alan nas. Demikian. Jadi agar Rasul menjadi saksi atas kalian dan kalian pun menjadi saksi-saksi bagi manusia. Faqimus sholata wa atuz zakata wa atasimu billahi huwa maulakum. Maka tegakkanlah salat, tunaikan zakat, dan juga berpegang teguhlah dengan Allah Subhanahu wa taala, karena dialah penolong kalian, pelindung kalian. Fa ni'mal maula wa ni'man nasir, maka Allah adalah sebaik-baiknya pelindung dan sebaik-baiknya penolong. Baik, jadi Ad-Dani menguatkan untuk berhenti pada kata hadza. Al-Ashmuni menyebutkan bahwa kata ganti huwa untuk Allah, dialah yang memberikan kami nama muslimin di dalam kitab-kitab suci terdahulu, juga di dalam Al-Qur'an ini, sehingga berhenti pada hadza di sini adalah waqaf tam. Jadi ini Masya Allah, ini jarang-jarang. Ya, beberapa tempat sih tadi Al-Imam Abu Amr Ad-Dani dan Al-Ashmuni berpendapat benar-benar satu kata, ini waqaf tam, sudah selesai. Biasanya waqaf tam bagi Imam Abu Amr Ad-Dani, Al-Ashmuni boleh dengan dua cara. Nah, boleh berhenti atau dilanjut gitu. Adapun huruf lam pada liyakuna berkaitan dengan suatu kata yang dihilangkan. Jadi huruf lam pada kata liyakuna agar Rasul menjadi gitu ya. Berkaitan dengan suatu kata yang dihilangkan, diperkiraan takdirnya, diperkirakan katanya adalah ijtabakum. Dia memilih kalian liyakuna ar-rasulu syahidan 'alaikum, agar Rasul menjadi saksi atas kalian. Itulah salah satu dari dua cara menurut Al-Ashmuni, dan beliau menguatkannya di dalam Manarul Huda. Baik. Nah, kalau yang dipilih oleh Syekh Ali tentunya berhenti. Wa fi hadza, berhenti. Lanjut, contoh hadza yang lainnya di surah Shad ayat 54-55. Poin ke-9. Inna hadza la rizquna ma lahu min nafad. Sesungguhnya ini benar-benar rizki dari kami. La rizquna. La rizquna, rizquna di sini mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih. Di antaranya idhafah maknanya adalah min. Ada sisipan min. La rizqum minna. Benar-benar rizki dari kami. La rizquna. Rizki kami maksudnya rizki dari kami. Inna hadza la rizquna. Sesungguhnya ini benar-benar rizki dari kami. Malahu min nafad. Yang tiada habisnya. Tidak ada habisnya. Nafad itu habis. Hadza sudah sempurna. Jadi ini kalimat sebelumnya ini udah habis nih. Hadza ini gitu. Wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. Jadi hadza bukan berkaitan dengan wa inna hadza. Wa inna lit-taghina, tapi hadza nyambungnya dengan sebelumnya. Hadza ini lagi kisah sebelumnya atau kalimat sebelumnya sudah sempurna, kemudian hadza sempurna lagi. Ini ya seperti inilah gitu. Wa inna lit-taghina la syarra ma'ab. Dan sesungguhnya bagi orang-orang yang melampaui batas la syarra ma'ab, bagi mereka tempat terburuk. Syarra ma'ab, tempat terburuk. Baik. Lanjut saja kepada poin ke-10, yaitu di surah Shad ayat 56-57. Masih di Shad. Allah berfirman, "Jahannama yaslaunaha fabi'sal mihad."
Jahannam yaslaunaha, mereka memasuki jahannam tersebut, fabi'sal mihad, maka jahannam adalah seburuk-buruknya tempat tinggal. Al-mihad tempat tinggal. Hadza, sudah sempurna ini cerita tentang jahannam sudah. Hadza, inilah azab neraka. Falyadhuquhu hamimu wa ghassaq, maka hendaklah mereka itu merasakannya. Hamimu wa ghassaq, azab tersebut berupa hamim, yaitu air yang sangat panas, wa ghassaq, dan juga air yang sangat dingin. Baik. Jadi perhatikan ini. Kalau ditanya di neraka itu ada nggak siksaan dengan yang dingin? Ada, tapi dingin banget yang merusak. Ya, antum juga kalau semuanya misalkan di 0 derajat atau minus derajat, minus 0 gitu ya. Ya udah mengkeret semua kulitnya, kemudian kaku, akhirnya darahnya nggak mengalir lagi misalkan, udah bisa putus tangan seseorang, nyentuh dikit putus dan sebagainya. Ini menyiksa, hal tersebut menyiksa. Ya, itulah hamim, itu air yang sangat panas. Adapun ghassaq, dalam riwayat lain wa ghassaq tanpa tasydid, seperti illa hamima wa ghassaq, illa hamima wa ghassaq. Dalam riwayat yang lainnya ini qiraatan lughatan, dua lahjah yang resmi dalam bahasa Arab, wa ghassaq dan wa ghassaq, artinya adalah air yang sangat dingin. Baik, nah ini sebenarnya ada penjelasan sedikit ya, antum bisa baca sebenarnya. Waktunya masih ada, kita baca saja. Menurut Ad-Dani penjelasannya seperti yang pertama. Mana yang pertama? Yaitu di poin ke-9. Ini beliau membawakan hadzanya hanya 2 saja ini. 3 berarti ya, afwan. Al-Hajj tadi. Al-Hajj. Kemudian yang kedua surat Shad ayat 54-55. Baru ini yang ketiga nih. Ini sama seperti yang pertama. Al-Ashmuni maksudnya sama seperti yang pertama itu, maksudnya ini wakafnya tam gitu. Jadi menurut Imam Abu Amr Ad-Dani ini penjelasannya seperti yang pertama, berhenti padanya karena wakafnya tam. Al-Ashmuni mengatakan bahwa berhenti pada hadza disebabkan adanya sesuatu yang disembunyikan. Yakni apa yang telah kami sebutkan ini adalah untuk siapa saja yang kufur dan melampaui batas. Hadza, maksudnya ini apa yang telah kami sebutkan ini adalah untuk orang yang kufur dan melampaui batas. Karena ayat sebelumnya kan innalit taghina la syarra ma'ab. Ini masih nyambung kan dengan yang sebelumnya poin 9 itu. Innalit taghina wa innalit taghina la syarra ma'ab, dan sesungguhnya bagi orang yang melampaui batas la syarra ma'ab, benar-benar tempat yang terburuk. Apa itu tempat yang terburuk yang dimaksud? Jahannam, yaitu neraka Jahannam. Yaslaunaha, mereka memasukinya, fabi'sal mihad, maka neraka Jahannam adalah seburuk-buruknya tempat tinggal. Hadza. Nah, apa yang kami sebutkan ini semuanya ini adalah balasan, siksaan bagi orang-orang yang melampaui batas. Demikian. Jadi hadza ini penutup. Ini semua yang kami sebutkan adalah siksaan bagi mereka. Sudah selesai. Jadi bukan hadza falyadhuquhu, tapi hadza falyadhuquhu hamimu wa ghassaq. Paham ya insyaallah? Baik. Apa yang telah kami sebutkan ini adalah untuk siapa saja yang kufur dan melampaui batas. Kemudian memulai kembali bacaan dengan falyadhuquhu. Jadi mulai dari falyadhuquhu hamimu wa ghassaq. Baik. Dan jika falyadhuquhu dijadikan khobar untuk hadza, perhatikan ini. Agak mikir sedikit. Hadza falyadhuquhu. Ini adalah falyadhuquhu, maka hendaklah mereka merasakannya. Kalau falyadhuquhu sebagai khobar dari hadza, perhatikan. Atau dijadikan nasab sebagai objek dari fi'il falyadhuqu, sebagai objek, jadi hadzanya sebagai objek dari fi'il falyadhuqu, sehingga menjadi falyadhuqu hadza, dibalik berarti ya, hadza sebagai maf'ul muqaddam. Falyadhuqu, ya, hendaklah mereka merasakan hadza, ini, azab ini maksudnya. Mafhum? Agar mereka merasakan hal ini, gitu ya. Falyadhuqu hadza, agar mereka merasakan hal ini, maka berhenti pada kata falyadhuquh adalah bagus. Jadi gini caranya. Hadza falyadhuquh, gitu. Itu kalau kita apa? Menjadikan hadza dan falyadhuquh sebagai mubtada khabar, atau hadzanya sebagai maf'ul, falyadhuquh sebagai fiilnya. Jadi bisa dua. Hadza falyadhuquh. Cara ini adalah kalau kita menganggap hadza falyadhuquh sebagai mubtada khabar, atau hadza sebagai maf'ul daripada falyadhuquh. Jelas ya? Berarti cara berhenti bagaimana? Hadza falyadhuquh. Itu kalau kita menganggapnya seperti itu. Baik. Maka berhenti pada kata falyadhuquh adalah bagus. Ya, ini dijelaskan tadi ya. Sedangkan kalimat hamim wa ghassaq berkedudukan sebagai rafa', sebagai khobar dari mubtada yang dihilangkan, yang maknanya
Iyalah, maksudnya azab itu apa sih, gitu kan? Huwa, azabnya, huwa berarti takdirnya anggaplah huwa gitu. Azab tersebut adalah hamimu wa ghassak sebagai khobar nih. Hamimu wa ghassak sebagai khobar. Mana mubtadanya? Mubtadanya mahdhuf. Dari apa? Dari suatu azab tersebut adalah hamimu wa ghassak, yaitu air yang sangat panas serta air yang sangat dingin. Jelas ini? Agak mikir sedikit kan? Sedangkan kalimat hamimu wa ghassak berkedudukan sebagai rofa, sebagai khobar dari mubtada yang dihilangkan yang bermakna ialah air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Jadi gitu, itu lanjutannya. Baik, ini berarti cara berhenti yang kedua ya. Kalau cara pertama tadi hadza falyaduquhu hamimu wa ghassaq. Ini cara pertama. Cara kedua, ada cara lain nih. Hadza falyaduquhu hamimu wa ghassaq. Jelas? Nah, itu cara kedua ya. Adapun bagi yang merofakkan kata hada sebagai mubtada dan menjadikannya hamimu wa ghassaq sebagai khobar baginya. Jadi kalau semuanya hada hamimu wa ghassaq. Jadi falyaduku anggaplah dilewatin dulu. Hada hamimu wa ghassaq. Ini adalah air yang sangat panas dan air yang sangat dingin. Maka ia tidak berhenti pada kata falyaduku. Hada falyadukuhu hamimu wa ghassaq. Ingat, cara ketiga ini. Disambung. Hadza falyaduquhu hamimu wa ghassaq. Kenapa antum sambung itu? Karena hadza sebagai mubtada dari hamimu wa ghassaq. Hadza hamimu wa ghassaq falyaduquh gitu maksudnya. Jadi jangan berhenti pada falyaduquh. Hadza hamimu wa ghassaq falyaduquh. Itu begitu kalau semuanya mubtada khabar. Baru falyaduquh enggak boleh berhenti padanya. Hadza falyaduquh hamimu wa ghassaq. Demikian. Jelas, ini cara ketiga. Aku katakan bahwa ini termasuk hal yang diperselisihkan. Nah, inilah khilaf. Jadi ada tiga cara tadi. Bisa hadza falyaduquhu hamimu wa ghassaq. Cara pertama. Cara kedua, hadza falyaduquhu hamimu wa ghassaq. Cara ketiga, hadza falyaduquhu hamimu wa ghassaq. Jelas? Mikir kan? Mikir sedikit, enggak apa-apa. Aku katakan bahwa ini termasuk hal yang diperselisihkan. Dan yang lebih utama adalah, perhatikan, yang dipilih oleh Syekh Ali adalah tidak berhenti pada falyaduku. Jadi jangan berhenti dengan falyaduku. Berarti beliau tidak mengambil pendapat yang kedua. Jadi jangan hadza falyaduku. Jangan berhenti di situ. Al-Ukburi menjadikan hadza sebagai mubtada dan menjadikan falyaduku ataupun hamim sebagai khobarnya. Ini kalau Al-Ukburi ya bersama. Tapi ini mubtada'nya hadza falyaduquh ataupun hamimnya sebagai khabar. Wallahu a'lam bishawab. Dari contoh-contoh yang telah disebutkan di atas engkau bisa melihat bahwa jika maknanya telah sempurna pada kata dzalika, kadzalika atau hadza, maka engkau boleh berhenti padanya dan memulai bacaan dari kata setelahnya. Intinya, kalau antum lihat pada kata kadzalik, dzalik dan hadza, maknanya kok sudah sempurna, ya sudah berhenti saja dan langsung lanjut dari kata setelahnya. Begitu ya. Jadi sekali lagi ini ijtihad ini. Jadi kalau antum lihat kadzalik, oh ternyata sudah sempurna nih. Dzalik, oh sudah sempurna maknanya. Hadza, sudah sempurna maknanya. Sudah, berhenti saja. Baru antum lanjut dari kata setelahnya. Namun jika maknanya belum sempurna pada kata tersebut, maka tidak diperbolehkan untuk berhenti padanya. Seperti pada ayat, contoh, ini yang belum sempurna. Dzalikal ladzi yubasysyirullahu ibadah. Itulah hal yang Allah Subhanahu wa taala membuat gembira, atau karunia itulah yang Allah Subhanahu wa taala membuat gembira hamba-hambanya. Jelas? Jadi dzalik di sini belum sempurna, bukan dzalik alladzi yubasysyirullahu ibadah. Tapi dzalikal ladzi yubasysyirullahu ibadah. Demikian, disambung. Kenapa? Karena dzaliknya belum sempurna. Sama juga dengan kadzalika kanu yufakun. Demikianlah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran. Jadi bukan demikianlah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran, bukan, tapi demikianlah dahulu mereka, atau seperti itulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran. Ini masih nyambung. Kadzalika kanu yufakun. Selanjutnya, hadza yang belum sempurna maknanya adalah hadza faujum muqtahimun ma'akum. Hadza, inilah faujun, rombongan yang besar, muqtahimun, yang masuk secara berdesak-desakan ma'akum, bersama kalian. Jadi ini mubtada khabar nih. Hadza faujum muqtahimun ma'akum. Jadi hadzanya belum sempurna. Dan analogikanlah atau kiaskanlah dua kaidah tersebut pada ayat-ayat lain yang menyerupainya. Allahu a'lam. Baik, contoh misalkan pada surah Fatir, antum masih ingat mungkin, wa minan nasi
wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Sempurna belum kadzalik sini? Sempurna. Maka berhenti pada kadzalik. Karena sempurna maka berhenti padanya. Demikian. Alhamdulillah. Faham ya insyaallah? Untuk wakaf pada isim isyarah mudah. Gampang kaidahnya. Kalau sudah sempurna maknanya maka berhenti. Kalau belum lanjut. Baik, kita loncat. Sekarang kita akan membahas pada wakaf pada kata na'am. Silakan dibuka pada halaman hampir akhir ya, na'am itu. (79). Nah, kita lompat dulu menyesuaikan waktu. Kita lompat dulu pada halaman 79. Kaidah wakaf pada kata na'am. Berkata An-Nazim hafizahullah taala, wa qalu na'am waqfun bi awwali mawdi'in bil a'raf wal baqi fawaslun li dhi hijri. Wa qalu na'am, dan firman Allah qalu na'am waqfun, berhenti di situ. Di mana itu? Bi awwali mawdi'in bil a'rafi, yaitu tempat pertama atau tempat-tempat awal di surah Al-A'raf. Kenapa? Karena di surah Al-A'raf nanti na'am ada 2 kali disebutkan, yaitu ayat 44 dan juga pada ayat ke-114. Yang berhenti di mana? Di tempat yang pertama, yaitu di ayat 44. Wa qalu na'am waqfun bi awwali mawdi'in bil a'rafi. Di sini dinakal. Asalnya bil a'rafi. Lamnya sukun, hamzahnya fathah. Dinakal menjadi bil a'rafi. Wal baqi, adapun sisanya, berarti 3 sisanya, yaitu Al-A'raf 114. Kemudian Asy-Syu'ara 4142, As-Saffat ayat 18, fawaslun, maka dibaca waslun, wasal, disambung. Lidhi hijri, bagi orang yang memiliki akal, bagi orang yang cerdas, dia paham ini disambung, ini maknanya belum sempurna, maka disambung. Mafhum ya? Jadi gampang sekali na'am, insyaallah ada 4 saja dalam Al-Quran kata na'am. Di surah Al-A'raf 2 kali, kemudian surah Asy-Syu'ara dan surah Saffat. Gampang. Mana yang berhenti? Di surah Al-A'raf tempat pertama ayat 44. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nada ashabul jannati ashaban nari an qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan." Qalu na'am. Berhenti. Fa'adzana mu'adzinun bainahum al-la'natullahi 'alal zalimin. Wa nada ashabul jannati, penduduk surga mereka menyeru ashaban nari, penduduk neraka. An qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan, penduduk surga mengatakan, "Woi, sungguh kami mendapati apa yang dijanjikan oleh Rabb kami ternyata betul. Ternyata hak, benar, terjadi ini, kita masuk surga." Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan, maka apakah kalian mendapati bahwa yang dijanjikan oleh Rabb kalian itu juga betul? Kalian masuk neraka, kalau kufur, bermaksiat masuk neraka. Maka penduduk neraka pun menjawab, qalu na'am. Mereka menjawab, ya, betul. Sudah sempurna di sini. Qalu na'am. Kalimatnya sudah sempurna. Fa'adzana mu'adzinun, kalimat yang baru. Baik. Jadi bukan jawaban dari mereka, tapi kalimat yang baru. Kalau disambung seolah-olah qalu na'am fa'adzana mu'adzin, seolah-olah fa'adzana mu'adzinun juga bagian dari jawaban orang-orang yang masuk neraka. Maka di sini qalu na'am, mereka menjawab, ya, kami mendapati apa yang dijanjikan oleh Allah itu benar ternyata. Fa'adzana mu'adzinun bainahum, maka berserulah seorang penyeru di antara mereka, al-la'natullahi 'alal zalimin, bahwa laknat Allah itu untuk orang-orang yang zalim. Baik, jadi di sini kita berhenti pada kata na'am. Yang kedua, kata na'am yang kedua kita wasal padanya, yaitu surah Al-A'raf ayat 113-114. Allah berfirman, وَجَاءَ السَّحَرَةُ فِرْعَوْنَ قَالُوا إِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Wajah as-saharatu fir'auna, dan para penyihir itu mendatangi Fir'aun. Jadi fa'ilnya adalah penyihir, maf'ulnya adalah Fir'aun. Jadi para penyihir mendatangi Fir'aun, qalu, mereka penyihir tersebut
bertanya, "Inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin." Sesungguhnya bagi kami upah kalau kami termasuk orang yang menang. Kalau emang kami menang, kami dapat upah ini harusnya nih. Apa jawab Fir'aun? Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Fir'aun menjawab, ya. Kalau kalian menang dapat upah. Wa innakum laminal muqarrabin, dan sungguh kalian benar-benar akan menjadi orang yang didekatkan. Maksudnya jadi orang yang dekat dengan Fir'aun, para eksekutifnya. Jadi termasuk pembesar-pembesarnya. Jelas ya? Jadi di sini na'amnya belum selesai dengan wa innakum laminal muqarrabin. Masih maqulul qaul, masih nyambung. Perkataan Fir'aunnya belum kelar. Kalau tadi kan sudah selesai, perkataan penduduk neraka udah qalu na'am, udah sampai situ perkataan penduduk neraka. Fa'adzana mu'adzinun bukan lagi perkataan penduduk neraka. Kalau di sini masih nyambung perkataan Firaun, masih nyambung dengan wa innakum laminal muqarrabin, maka disambung. Paham insyaallah? Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin. Selanjutnya masih kisah yang sama, hanya beda redaksi di surah Asy-Syu'ara ayat 41-42. فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَّمِنَ الْمُقَرَّبِينَ. Nah, di sini sama kisahnya. Falamma, bedanya ada falamanya. Kalau tadi kan wajah as-saharatu. Ini falamma jaa as-saharatu. Maka tatkala penyihir itu datang, mereka mengatakan kepada Firaun, "A inna lana," kalau yang tadi inna lana, sekarang ada hamzah istifhamnya. "A inna lana," apakah kami benar-benar akan mendapatkan upah in kunna nahnul ghalibin, kalau ternyata kami menang? Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin. Jadi perkataan Firaun sampai akhir, bukan hanya sampai na'am saja. Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin. Fir'aun menjawab, ya, kalian akan mendapatkan upah dan benar-benar kalian akan menjadi orang yang didekatkan. Jadi para pembesar Fir'aun. Gampang ya? Ini kalau lihat mutasyabihatnya tadi, kalau di surah Al-A'raf langsung wajah as-saharatu fir'auna. Kemudian inna lana tanpa hamzah istifham. Kemudian wa innakum laminal muqarrabin tanpa idzal. Tapi kalau surah Asy-Syu'ara yang pertama falamma, ada falammanya. Kemudian ada hamzah istifhamnya, a inna lana. Kemudian apa? Ada idzalnya. Ada idzan. Qala na'am wa innakum idzal laminal muqarrabin. Demikian bedanya. Yang terakhir di surah As-Saffat ayat ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul na'am wa antum dakhirun." Di surah As-Saffat ayat 18 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul na'am," katakanlah ya. Katakanlah ya, wa antum dakhirun. Qul na'am wa antum dakhirun. Di sini kita lihat maknanya. Katakanlah wahai Muhammad, ya, dan kamu akan terhina. Dakhirun, terhina. Baik, jadi qul na'am wa antum dakhirun. Katakanlah ya, dan kalian orang-orang yang diajak bicara oleh Nabi Muhammad SAW, dakhirun, orang-orang yang terhina. Jadi ketika mereka ini berkata in hadza illa sihrun mubin, sesungguhnya ini atau tidaklah ini kecuali sihir yang nyata. Aidza mitna wa kunna turaba wa 'idhaman aina lamab'utsun, apakah jika kami telah meninggal, telah mati dan kami jadi tanah dan tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan? Awa aba'unal awwalun, apakah bapak-bapak kami terdahulu, maksudnya kakek moyang kami, nenek moyang kami juga semuanya dibangkitkan? Qul na'am wa antum dakhirun. Iya, kalian pasti akan dibangkitkan dan kalian dalam kondisi terhina. Jadi ini qul na'am wa antum dakhirun. Na'am wa antum dakhirun ini masih satu paket. Jadi jangan dipisah na'am wa antum dakhirun, tapi qul na'am wa antum dakhirun. Demikian. Catatan, diperbolehkan berhenti pada na'am pada tempat pertama surah Al-A'raf disebabkan sempurnanya makna pada kalimat tersebut. Adapun pada tiga tempat yang lainnya tidak diperbolehkan berhenti dikarenakan masih bersambungnya makna dengan kata setelahnya. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillah. Baik. Cukup insyaallah untuk siang hari ini. Anda rasa cukup? Jadi alhamdulillah siang hari ini kita tadi menyelesaikan untuk kelompok kedua dari kata kalla, yaitu 18 tempat yang kita tidak perlu berhenti padanya.
Kemudian kita juga sudah menjelaskan tentang kaidah berhenti pada isim isyarah, kadzalik, dzalik dan hadza, dan juga berhenti pada kata na'am. Alhamdulillah. Nah, insyaallah besok kita lanjut dari bala, kemudian waqaf sebelum in maupun lau, kemudian majelis sama kita akan bacakan sekali lagi matanya secara sempurna dan juga penutupan insyaallah. Baik, untuk majelis ini kita tutup dulu. Nanti pertanyaan setelah selesai majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.